Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo berbuntut panjang. Tak berhenti selesai dengan proses hukum hingga pencopotan jabatan sang ayah sebagai pegawai pajak. Kasus ini dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik terhadap kinerja dan juga tata kelola perpajakan. Kami bahas malam hari ini bersama Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Pak Trubus. Iya, malam Mbak. Ya, Pak Trubus, Anda mengikuti kasus ini pasti. Menteri Keuangan Sri Mulyani pagi hari ini sudah memberikan statement bahwa sudah mencopot ayah dari tersangka pelaku penganiayaan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya. Apakah menurut Anda ini adalah suatu keputusan yang cukup maksimal untuk kasus ini sekarang? Iya, menurut saya dalam konteks kasus ini sudah cukup sampai situ dicopot. Ya, bahkan yang bersangkutan kan sudah mengundurkan diri. Tetapi persoalannya adalah ini akan menimbulkan dampak di mana kemudian orang-orang yang selama ini atau pejabat-pejabat di Kemenku itu kan masih banyak yang istilahnya itu harta kekayaannya itu dianggap luar biasa oleh publik. Artinya terjadi peningkatan signifikan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani seperti pemadam kebakaran, begitu ada kasus baru melakukan tindakan. Nah, artinya apa? Ini kan harusnya ada pencegahan sejak awal, mana kemudian dalam hal ini ada pejabat yang nilainya ada kenaikan yang patut dicurigai setidaknya gitu, yang signifikan. Bahkan dalam ini Pak Mahfud juga sebagai komentar juga ada datanya itu, tetapi tidak melakukan langkah-langkah apapun. Nah, baru setelah ada kasus kebetulan anaknya ini melakukan kriminalitas lah, taruhlah gitu, pelanggaran hukum yang pidana, barulah kemudian seolah-olah Kementerian Keuangan dalam ini Menteri itu seperti kebakaran jenggot gitu loh Mbak. Jadi menurut saya ini memang hal-halnya seharusnya ada langkah-langkah pencegahan gitu, di mana kemudian pejabat-pejabat lain pun juga harus dilakukan pemeriksaan, di mana kemudian kekayaan yang cukup fantastis oleh berbagai pihak dicurigai itu ada di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini mungkin juga di lingkungan Dijen Pajak juga kan, yang juga dicurigai banyak para pejabat-pejabat di lingkungan itu yang mempunyai kekayaan yang dianggap luar biasa. Menurut saya itu Mbak. Oke, seperti kebakaran jenggot, artinya sebenarnya ini sebagai fenomena gunung es yang harusnya sebenarnya ini sudah dibereskan sejak lama, karena ada satu kasus kemudian kembali panik gitu semuanya. Tadi Pak Trubus sempat menyinggung mengenai harta kekayaan, karena kasus ini kemudian berbuntut panjang, salah satunya sorotan terhadap harta 56 miliar rupiah. Anda melihat apakah ini suatu kewajaran atau kejanggalan sesuai dengan profil atau tidak? Ya, menurut saya ini ada satu hal kejanggalan, Mbak. Justru itu seharusnya ketika mereka menjabat dan setidaknya sekarang dia di eselon 3, tetapi seorang eselon 3 dengan gaji yang taruhnya yang bisa kita lihat ya di bawah alias 4 juta, 5 jutaan, kemudian kalau dihitung-hitung mereka nilainya hartanya sampai sedemikian tinggi. Nah, itu kan harusnya ada sesuatu yang patut dicurigai gitu. Setidak-tidaknya Kementerian Keuangan ini kan menunjukkan pengawasan yang lemah, Mbak. Ini kan carut-marutnya di dalam soal pengawasan, saya rasa, di mana kemudian kejadian-kejadian di mana seseorang yang kebetulan ini Rafael dan mungkin yang lainnya juga kita lihat sebagai fenomena gunung es banyak terjadi. Nah, ini kalau kemudian hanya sanksinya ya dicopot, memang dicopot itulah aturan yang berlaku di dalam PP 94 itu tentang kedisiplinan ASN, hanya sebatas itu. Tetapi kemudian yang bersangkutan itu kan mengundurkan diri, itu soal lain, Mbak. Ini kan persoalannya bagaimana kita menyoroti kebijakan publik itu adalah dalam tata kelola di Kementerian Keuangan, tertahu di dalamnya adalah bagaimana pengawasan dan bagaimana juga evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap anak buahnya yang selama ini selalu menjadi problem adanya kenaikan yang fantastis dalam soal harta, yang sebelumnya juga pernah terjadi pada kasus Gayus. Itu pernah terjadi juga, Mbak. Oke, bagaimana kemudian kejujuran tadi yang Pak Trubus sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan? Karena ini juga salah satunya akan menyangkut dengan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, yang mana kita tahu bahwa selama ini sanksi yang paling mentok dilakukan adalah sanksi administratif. Bagaimana kejujuran itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan kalau ya memang ini tidak ditindak atau ditegakkan secara serius
Padahal kita ingin meminta ada reformasi besar-besaran terhadap bagaimana pengawasan dan juga penindakan terhadap hal ini, Pak Trubus. Iya, menurut saya memang persoalannya adalah pertanyaan publik itu sebenarnya LHKPN itu ada nggak sih maksudnya gitu? Artinya bermanfaat nggak gitu? Selama ini kan laporan sudah banyak, publik juga mengatakan laporan-laporan itu ada gitu ya. Artinya apa? Ketika seorang pejabat itu naik jabatannya, itu kan publik juga sering memberikan masukan. Tetapi kan masukan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Artinya kemudian laporan harta kekayaan itu sendiri kan kemudian seperti tidak ada gunanya juga gitu, karena di situ juga nggak ada sanksinya, orang tidak melaporkan juga nggak diapa-apain kok gitu. Artinya nggak ada sanksi yang membuat mereka kemudian segera melaporkan. Nah disitulah kemudian rekayasa itu selalu muncul di situ. Kesulitan publik terhadap para pejabat publik yang merekayasa harta kekayaan itu kan selalu ini kan menjadi hal yang tidak pernah ini ya diperhatikan atau malah kadang-kadang dianggap sebelah mata oleh para pejabat negara, oleh dalam hal ini tentu KPK yang seharusnya atau PPATK yang di dalam ini bisa membantu juga memberikan data yang sesungguhnya itu, Mbak. Di satu sisi kemudian para pejabat atasannya itu juga melakukan ini, Mbak, sebenarnya pengawasan internal yang ketat, dan itu kan harusnya ada karena semua lembaga kementerian dan lembaga itu ada ini, Mbak, pengawasan internal sesungguhnya kan. Oke, jadi kalau saya tanyakan kepada Anda, kalau orang berpikir selama ini LHKPN sebagai salah satu pilar integritas pejabat negara, apakah Anda setuju? Karena Pak Jokowi juga sempat memberikan statement bahwa tidak, kalau ada pejabat abdi negara tidak mendaftarkan atau lapor LHKPN, pecat aja. Iya, menurut saya itu selama ini kan hanya jargon-jargon yang dari tahun ke tahun itu selalu ada. Semua pejabat, artinya semua elit mengatakan begitu, Mbak. Tetapi langkah konkretnya nggak pernah ini istilah transparan. Ini kan persoalan transparan dan akuntabilitas publik kan. Sejak adanya undang-undang, kita reformasi lah undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dari IPAS KKN gitu, IPAS KKN. Itu kan laporan penyelenggaraan negara ini kan tidak pernah ditindaklanjuti sebagai sesuatu yang bersifat temuan yang kemudian ada semacam sanksi yang diberikan kepada mereka-mereka yang mempunyai harta yang dalam tanda petik dahsyat gitu ya kenaikannya. Tapi ya yang terjadi karena tidak ada sanksi dan itu sifatnya hanya sekedar kewajiban ya. Maka munculnya kemudian publik melihat itu hanyalah seremonial, ketika ada masalah baru dipersoalkan. Artinya ketika ada kebakaran barulah kemudian seperti ada upaya-upaya untuk memadamkan dari kebakaran itu sendiri gitu, Mbak. Oke. Eksesnya akan banyak sekali karena kalau kita lihat semenjak kasus ini mencuat, hashtag atau trending pajak ini menjadi sorotan atau kata kunci populer di lini masa. Apakah Anda melihat ini dapat berdampak serius terhadap bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap DJP pajak? Apalagi kita tahu bahwa sifat perpajakan Indonesia adalah self-assessment. Apakah itu bisa berdampak besar? Ya, menurut saya berdampaknya cukup besar, Mbak. Ini kan persoalan public trust ya. Di mana persoalan mengenai pajak ini kan sudah sejak kasus Gayus Tambunan itu kan terjadi berulang berikutnya. Tetapi kan memang kemudian tidak seheboh waktu itu ya. Kemudian sekarang muncul lagi karena kebetulan ada kaitan dengan salah satu keluarga atau anaknya yang kebetulan melakukan tindak pidana. Tetapi kan persoalannya memang keseriusan, kesungguhan di dalam melaporkan harta kekayaan itu saya melihat seperti hanya sekedar seremonial gitu loh, Mbak. Jadi pada akhirnya juga tidak ada tindakan apapun ya, orang yang tidak melaporkan juga tidak ada istilahnya tidak ada tindakan apa-apa dari pihak yang berwenang gitu, yang berwenang dalam kaitannya dengan laporan harta kekayaan itu, Mbak. Baik. Yang kedua saya melihat juga sebenarnya kita perlu merubah, saya perlu dievaluasi total mengenai laporan harta kekayaan ini. Artinya nanti perlu juga ada satu lembaga atau apa yang kemudian dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan harta kekayaan ini, jadi memverifikasi, berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang di mana pejabat itu bernaung gitu. Baik. Loh. Ini juga kan kita berpikir ke depan karena ternyata dengan cara-cara selama ini pelaporan seperti ini tidak membuat mereka itu sungguh-sungguh kan. Kadang-kadang hanya karena mereka yang bersangkutan atau yang bersangkutan ini mau mencalonkan diri jadi kepala daerah atau apa. Mohon maaf saya harus kan gitu, tapi nggak ada sebelumnya, Mbak. Baik, Pak Trubus, kita masih akan lanjutkan dialog kita, masih akan sangat seru untuk melihat bagaimana pendapat dan juga pengamatan Anda, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected dan masih terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, tadi di segmen sebelumnya Anda menyampaikan bahwa diperlukan komitmen yang serius dari pemerintah. Tidak hanya soal penindakan tapi juga pengawasan. Jangan sampai ini hanya menjadi tulisan di atas kertas saja. Karena berkaca dari beberapa kasus sebelumnya yang juga melibatkan pegawai pajak dan itu bisa menjadi momok atau bisa menjadi lunturan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan yang ada di Indonesia. Apa kemudian evaluasi untuk mewujudkan good governance dan juga reformasi birokrasi yang harus dipastikan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan dan memperbaiki citra? Iya, menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah melakukan satu kebijakan, membuat formulasi baru ya dalam hal tentang pelaporan harta kekayaan. Ya, di samping juga melakukan juga tindakan-tindakan terhadap laporan-laporan kekayaan selama ini terjadi, di mana mereka yang dicurigai ataupun ditengarai mengalami kenaikan yang dahsyat atau signifikan itu. Nah, itu segera dibuka gitu ke publik gitu. Nah, jadi semuanya dilakukan investigasi secara terbuka, terang-terang benderang, sehingga kepercayaan publik akan tumbuh, kepercayaan publik akan lestari. Dalam hal ini kemudian pemerintah dengan mudah untuk istilahnya melakukan segala aktivitas kebijakannya, sekaligus kemudian di situ masyarakat merasa terlayani. Yang kedua, terkait dengan pajak, tentu masyarakat kan juga maunya membayar pajak terus kan. Artinya kalau kemudian masyarakat dikejar-kejar, kemudian istilahnya itu dipaksa untuk membayar pajak secara terus-menerus, tetapi kemudian masyarakat melihat ternyata para elitnya sendiri atau pejabat sendiri yang berwenang di situ melakukan banyak pelanggaran, itu kan kemudian masyarakat berpikir kemudian untuk apa membayar pajak gitu. Kalau perlu pajak juga enggak ini. Nah, ini kan semuanya nanti jadi persoalan mengganggu kredibilitas pemerintah gitu dalam hal ini kan. Kemudian juga membangun proses-proses pembangunan, karena bagaimana juga prestasi-prestasi yang selama ini dalam hal pengumpulan pajak kan sudah diakui ya dalam hal ini, bahkan kemarin akhir tahun kemarin mereka para pejabat di lingkungan pajak itu juga mendapatkan tunjangan kinerja yang mencapai hampir 100 juta di tengah masyarakat yang baru melek dari pandemi COVID gitu, Mbak. Iya. Oke, jangan sampai setelah ini ada statement buat apa bayar pajak atau buat apa lapor pajak, karena mungkin ini kita berdekatan dengan lapor SPT yang biasanya dilakukan di antara periode Februari dan juga Maret ya Pak Trubus ya. Terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.